Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Baiklah Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kita sudah masuk bulan apa, Pak? Hijriah. Sya'ban. Ngapunten. Rajab. Maaf. Rajab. Jadi tanggal berapa ya? Sekitar 5 aja. 5 Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tinggal 2 bulan lagi, nggak sampai ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah. Jadi biasanya ulama juga sebagian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan hantarkan usia kami hingga menemui bulan Ramadan. Ya, ini sebagian ulama tidak menganggap sebagai hadis, atau kalau ada yang menganggap hadis sebagai sesuatu yang mungkar ditinggalkan ya. Tetapi masalahnya bukan itu. Jadi sekalipun bukan hadis, tapi ini adalah doa. Jadi boleh dimunajatkan doa itu, walaupun redaksinya kita yang bikin, nah itu boleh. Apalagi nih doa yang baik, minta berkah kepada Allah di bulan Rajab, Sya'ban hingga bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini banyak amalan sunnah untuk menyongsong bulan Ramadan. Di antara amalan sunnah itu ya memperbanyak puasa, sebagaimana baginda Nabi SAW itu memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Kemudian memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Baik ibadah yang sifatnya mahdhah maupun yang ghairu mahdhah atau ibadah umum. Rajab itu juga bulan mulia, termasuk Asyharul Arba'atul Hurum. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah dengan bulan Rajab, itu termasuk bulan mulia atau bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Nah, para ulama sudah memberi para ustadz tausiah ya bahwa amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Rajab ini akan bulan Muharram, bulan yang mulia, itu akan dilipat gandakan. Jadi lebih dari bulan yang lain, dilipat gandakan pahalanya. Nah, begitu juga melakukan dosa di bulan mulia ini agung juga ditambah, lebih dilipat gandakan. Jadi ini termasuk syiar yang diagungkan, supaya ada waktu-waktu tertentu umat Islam itu menghormati bulan
bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu ditambah bulan Rajab. Nah, jadi mari kita mencoba menahan diri untuk tidak berbuat dosa sebisa mungkin di bulan Rajab ini. Dan setelah Rajab nanti masuk Sya'ban. Nah, kemudian masuk bulan Ramadan, bulan menahan diri lagi. Nah, kita sudah latihan di bulan Rajab, latihan puasa sunnah, latihan memperkuat ibadah, latihan sabar, latihan banyak sedekah, sebagaimana ini juga diperintahkan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang kita nanti-nantikan itu juga merupakan madrasah atau merupakan sekolah tempat kita nyantri menjadi hamba Allah, menjadi mahasiswa Ramadan. Jadi lulus menjadi terupgrade, jadi lebih bertakwa. Baik Bapak sekalian, malam ini sampai menjelang adzan Isya kita akan membahas tentang keutamaan memberi nafkah terhadap keluarga. Jadi hadis Riyadhus Shalihin bab 36 ya, 36. Sebenarnya babnya itu 36 itu menurut kita ya. Kalau Riyadhus Shalihin itu ada 20 bab sebenarnya ya, 20. Jadi ada muqaddimah itu bab 1, ada kitabul adab, nanti ada kitabul dakwah, kitabul jihad, kitabul sholah, kitab itu. Nah, dalam masing-masing kitab itu ada bab. Ada babnya itu hadisnya banyak sekali. Nah, tapi kita ambil enaknya saja, daripada kitab lalu bab lalu subbab, mending semua kita jadikan tema-tema itu menjadi sebuah bab. Nah, kebetulan bab 36 itu kalau diurutkan per tema itu tentang keutamaan memberi nafkah terhadap keluarga. Begitu ya Ustaz tadi temanya itu ya. Saya manut saja. Sambil diminum, saya juga mau minum ya. Serak-serak. Mohon maaf. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai. Keutamaan bab tentang memberi nafkah terhadap keluarga. Nah, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah berfirman, dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah 233. Ya. Wa 'alal maulud, dan terhadap maulud orang tua, terutama di sini adalah ayah. Lahu, untuknya itu rizquhunna, itu memberi rezeki, dalam artian memberi rezeki itu memberi makan. Wa kiswatuhunna, kiswah itu pakaian yang menutupi kiswah. Kalau Ka'bah itu ada kiswahnya ya. Ka'bah itu kalau nggak ada kiswahnya tidak berpakaian, jadi kelihatan batu batanya itu. Maka diberi kiswah. Jadi kiswah itu yang menutupi aurat, yang menutupi sesuatu yang tidak pantas, kurang bagus, baju atau pakaian, maka itu adalah kiswah. Dan itu kewajiban seorang ayah untuk memberi makan atau pakaian kiswah kepada ibu. Di sini maksudnya adalah para istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal oleh syariat. Sesuatu yang dikenal, dianjurkan, diajarkan oleh agama, itu namanya ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar memerintahkan, ma'ruf itu sesuatu yang diajarkan oleh agama. Dari kata, kalau kita mendengar ta'aruf itu kan mengenal, sesuatu yang dikenal oleh agama, yang diajarkan oleh agama, yang sesuai dengan nilai-nilai agama, itu namanya ma'ruf. Jadi
Kalau mungkar itu sesuatu yang tidak selaras dengan agama. Amar ma'ruf itu memerintahkan manusia supaya berperilaku, beramal sesuai ajaran agama. Nahi mungkar itu mencegah perbuatan yang mungkar yang berlawanan dengan agama. Baik itu kata ma'ruf. Nah, kembali ke ayat ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi kewajiban seorang ayah itu memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kiswah, jadi memberi pakaian yang bisa menutupi auratnya, tubuhnya. Jadi itu kewajiban ayah untuk menutupi auratnya ibu, istri. Jadi kalau ibu istri kita itu tidak punya pakaian yang bisa menutupi aurat, maka wajib bagi ayah, seorang ayah atau seorang suami membelikan pakaian kepadanya atau memberikan agar auratnya tertutup. Atau kiswah itu sesuatu yang membuat indah agar istrinya tidak kelihatan menghinakan kehormatannya, maka diberi pakaian yang bagus. Nah, itu kewajiban ayah. Nah, itu wajib hukumnya. Ya, kalau mampu, kalau nggak mampu itu lain perkara. Lain perkara. Jadi di situ di dalam Al-Baqarah 233 itu kewajiban seorang ayah memberi makan, rizquhunna itu ya makan dan juga kiswah pakaian. Jadi jangan memberi pakaian, hindari beri pakaian yang konsewu tidak menutup aurat. Kecuali dipakai di dalam rumah. Ini Bu, saya belikan baju yang bagus mahal. Nanti untuk kondangan, tapi pakaiannya konsewu tidak menutup aurat. Nah, itu tidak dianjurkan. Pakai saja di dalam rumah itu lebih bagus, malah dapat pahala kalau di rumah. Tapi kalau di luar tidak dapat pahala. Kalau yang keluar itu kiswah itu yang menutupi, yang membuat indah, yang menutupi aurat, juga yang membuat indah, menjadi lebih terhormat. Itu namanya kiswah. Jadi seorang ayah bertanggung jawab terhadap pakaian istrinya. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf itu caranya mendapatkan itu ma'ruf, halal, thayyib, baik. Juga zatnya itu, barangnya juga barang yang ma'ruf. Pakaiannya pakaian yang dikenal oleh agama yang menutupi aurat. Tentang modelnya terserah. Pokoknya intinya menutup aurat. Nah, itu. Mau yang pakai sutra bagi istri kan boleh saja. Atau apa saja yang baik, menutup aurat, menjadi lebih terhormat. Nah, itu sang ayah, sang suami supaya memperhatikan itu. Al-Baqarah 233. Dan juga firman Allah wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya itu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang diberikan kepadanya. Surat At-Thalaq ayat 7. Nah, ini tidak bertemakan ayah, tetapi anjuran untuk memberi nafkah secara umum. Kalau yang tadi itu khusus ayah kepada ibu atau suami kepada istri. Sekarang temanya tentang memberi nafkah bagi mereka yang mampu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak, liyunfiq, supaya dia dapat huruf lam di sini hendaklah atau bisa menjadi wajib, karena al aslu fil amri lil wujub, setiap perintah Allah itu
aslinya ya wajib itu. Liyungfik itu haruslah atau hendaklah berinfak. Nafako itu artinya mengeluarkan. Nafako itu artinya mengeluarkan, tapi juga berarti sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini ajaibnya bahasa Arab itu bisa berlawanan. Kata nafako itu sesuatu yang dikeluarkan, tapi bisa juga sesuatu yang disembunyikan. Jadi infak itu mengeluarkan sesuatu yang dimiliki, yang disembunyikan. Namanya infak. Ini satu akar kata dan kata munafik, nifak. Orang yang nifak itu menyembunyikan sesuatu. Tapi kadang-kadang mengeluarkannya untuk menutupi yang disembunyikan, namanya nifak. Nah, tapi kata nafako di sini infak atau memberikan harta. Nifak itu memberi materi. Kalau sodakoh itu bisa memberi sesuatu sifatnya materi juga non materi. At-tabasumu sodakotun. Senyum itu adalah sodakoh. Jadi senyum itu bukan materi, tapi itu termasuk sodakoh. Jadi sodakoh itu lebih luas, materi dan non materi. Sumringah terhadap saudaranya, senyum terhadap saudaranya itu sodakoh. Nun sewu seorang suami, nun sewu berhubungan dengan istrinya itu sodakoh. Jadi infak, bukan infak tapi sodakoh. Berpahala. Nah kalau infak itu memberikan sesuatu berupa materi. Liung fiqh, adalah memberikan materi itu saatin siapa saja yang mempunyai keluasan keluasan rezeki min saatihi. Jadi berinfaklah bagi mereka yang memiliki keluasan rezeki atas keluasannya itu. Jadi kalau dia luas lapang rezekinya, artinya orang yang mampu, hendaklah dia tuh infak. Wa man qudira, itu berikutnya ya. Jadi bagi kita yang mampu itu hendaklah berinfak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, infak atau sotakoh ya, kalau secara umum disebut dengan sotakoh, itu amal yang sangat dirindukan oleh orang yang sakaratul maut. Jadi orang yang sakaratul maut itu dia akan ingat amal, terus ingin melakukan, yaitu sotakoh. Jadi dalam surat Al-Munafikun terakhir itu bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terus jadi saya lupa ya bagaimana. Ayatnya itu supaya sodakoh. Ya, ketika sakatul maut dia datang, fayakul mereka berkata, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Nanti dicek lagi ya saya. Jadi ketika sakaratul maut itu datang, orang itu kemudian mengatakan, ya Allah seandainya kematianku ditunda sebentar saja, jangan dimatikan aku hari ini ya Allah, begitu. Saya akan berinfak sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah jadi orang yang sakaratul maut itu dia teringat amal yang diperintahkan Allah yaitu infak, sedekah. Oleh karena itu sebelum kita kedatangan sakaratul maut, mari kita suka memberi infak ya kepada siapapun. Nah di sini dikatakan hendaklah berinfak kepada orang yang mampu atau lapang rezekinya. Jadi sesuai kemampuannya, min saatihi. Jadi sesuai kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Nah, itu bagi orang yang mampu ya. Adapun bagi yang disempitkan rezekinya, wa man qudira alaihi rizquhu, bagi mereka yang disempitkan rezekinya, kata Allah, fal yunfik, maka dia hendaklah juga berinfak. Jadi infak itu juga diperintahkan Allah kepada orang yang sempit rezekinya. Mimma atahullah, dari rezeki yang Allah berikan padanya itu, ya tetap infak. Allah berikan dia rezeki yang sedikit,
maka tetap infak. Fal yunfik, fal itu maka, lamnya itu lam perintah, amr, maka hendaklah ia tetap infak. Mimma atahullah. Jadi memberi nafkah atas harta yang diberikan Allah padanya itu. Jadi infaknya itu ya sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. Nah, ini jadi keutamaan memberi nafkah terhadap keluarga maupun kepada orang lain, saudara kita, baik orang yang lapang rezekinya terutama itu, dan juga orang yang sempit rezekinya tetap berinfak. Kenapa? Nanti kalau orang yang sempit rezekinya tidak diperintahkan infak, nanti akan menjadi malas, nggak mau berusaha untuk lapang, untuk mencari rezeki yang lebih luas lagi. Nah, biar saya nggak dikasih beban infak, saya nggak akan bekerja. Biar miskin, malah untung orang miskin nggak dikasih, nggak disuruh infak. Nah, kan nggak begitu kan? Allah perintahkan yang miskin supaya tetap infak, supaya ada motivasi untuk dia mencari rezeki. Nah, kalau miskin nggak mau infak, itu menjadikan posisinya menjadi lemah, menjadi tetap dalam keadaan lemah, menjadi tidak berwibawa, tidak punya aizah, tidak punya kehormatan. Saya kan orang miskin, jadi begitu terus. Kamu kan miskin. Nah, jadi direndahkan orang. Tapi kalau miskin dia tetap infak, menjadi punya aizah, menjadi punya kehormatan, dan menjadi punya motivasi untuk mencari rezeki. Ya, hanya saja nominalnya ya semampunya. Jadi Allah tidak membebani seseorang, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, kecuali apa yang dia mampu, illa ma ataha, kecuali rezeki yang dia berikan kepada Allah itu seberapapun dia. Nah, jadi tetap saja semua itu punya tugas dari Allah, diwajibkan untuk berinfak. Nah, bisa jadi orang miskin tadi pahalanya bisa lebih besar, nominalnya lebih sedikit tapi pahalanya bisa lebih besar dengan orang yang kaya. Misalnya orang kaya konglomerat infak 100.000, wah, orang miskin 50.000, bisa jadi pahalanya besar yang miskin itu, karena 50.000 itu adalah antara hidup dan mati. Jadi pahalanya luar biasa, malah seluruh hartanya diberikan karena sehari cuma 50.000 malah untuk infak. Jadi mendermakan seluruh hartanya. Jadi pahalanya bisa melebihi konglomerat tadi itu. Nah, konglomerat 100.000 untuk apa itu? Hilang pun nggak akan nyari. Nah, ini. Oleh karena itu orang miskin juga punya peluang untuk infak dan punya peluang lebih besar pahalanya akan hartanya itu. Nah, ini. Nah, dalam surat selanjutnya, surat Saba ayat 39, Allah berfirman, "Waqala ta'ala billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang siapa yang dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Nah, jadi Bapak sekalian, ternyata infak itu akan diganti oleh Allah. Kita infak itu tidak akan hilang. Jadi apa yang kita berikan, wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan min syai'in, wa apa wae. Infak uang, infak baju untuk musibah banjir, infak harta benda, min syai'in, apa saja pokoknya. Fahuwa yukhlifu, maka dia Allah akan menggantinya. Jadi jangan khawatir Bapak sekalian, infak kita yang kita nafkahkan kepada keluarga, kepada saudara, kepada umat Islam yang terkena musibah, atau kepada siapapun untuk masjid, infak, nanti Allah akan menggantinya. Jadi orang infak tidak akan miskin, tidak akan dimiskinkan oleh Allah orang yang infak. Bahkan orang yang infak mungkin akan diberikan rezeki, diganti, berarti tidak akan hilang.
Dalam sebuah hadis dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini anjuran infak, sedekah, memberikan nafkah kepada keluarga. Ternyata, bapak-bapak sekalian, harta kita yang kita berikan pada keluarga itu nilainya lebih besar dibanding infak. Satu dinar di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar diberikan pada orang miskin, satu dinar untuk keluarga, maka ternyata satu dinar untuk keluarga, 1 juta untuk keluarga, maka itu pahalanya lebih besar dibanding tadi itu infak-infak yang lain. Artinya kalau kita punya uang itu diprioritaskan, dinafkahkan kepada keluarga. Nah, jadi jangan mengabaikan keluarga. Ada bantuan-bantuan yang perlu kita infak, sedekah, kita punya uang, tapi ternyata keluarga kita membutuhkan sedekah juga. Maka yang pertama dilihat keluarganya butuh enggak. Kalau misalnya sudah berlebih, nah baru kita bisa berikan pada yang lain. Jadi intinya satu dinar kepada keluarga itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena keluarga itu orang yang paling dekat dengan kita, yang paling layak kita santuni. Masa kita jor-joran kepada orang lain, tetapi kepada keluarga kita bakhil, itu tidak adil. Tidak adil. Jadi Allah, Islam memberi apresiasi bagi orang kepala keluarga itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan diapresiasi amalnya itu lebih baik dari sedekah kepada yang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Tapi jangan alasan itu untuk keluargaku dulu, nanti yang lain wah kapan-kapan saja, jangan begitu. Maksudnya diprioritaskan itu prosentasenya di keluarga dibesarkan gitu, dicukupi. Lalu sisanya kepada yang lain. Atau kalau mau disuruhkan, dimusyawarahkan di keluarga, Bu, anak-anak kita punya sekian, sementara masjid butuh pembangunan, renovasi atau bangun masjid baru. Ini kalau bulan ini saya sedekah masjid gimana? Kalau keluarga ridho, oh iya, enggak apa-apa, nah baru itu enggak apa-apa. Jadi intinya ini perintah untuk tidak menelantarkan keluarga. Jadi intinya itu, jangan sampai keluarga terlantar karena kita memprioritaskan sedekah kepada yang lain. Jadi ngasih sangu ke anak itu pahalanya besar. Ngasih sangu ke istri itu pahalanya lebih besar. Ngasih sangu ke orang lain itu lebih kecil. Kasih sangu keluarga itu lebih besar. Jadi nanti kalau keluarga itu menjadi itminan, bahagia, menjadi sakinah karena peran ayah, karena ayah selalu mencukupi, nah itulah menjadi ayah yang membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ayah yang adil, ayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperhatikan keluarga. Jadi jangan keluarga orang lain ya Pak ya. Keluarga kita. Kalau keluarga orang lain nanti berbahaya. Nah,
Hadis berikutnya tentang keutamaan sedekah. Wa an Abi Abdullah wa yaqula Abu Abdurrahman Sauban bin Bujdud, wah namanya antik Bujdud. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak Nabi. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dari Abdullah dan seterusnya, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar, karena mata uang dulu itu masih dinar. Tapi ini bukan mata uang Islam, ya mata uang yang sudah ada sejak zaman jahiliyah itu dinar. Karena zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Kanjeng Nabi sudah punya pemerintahan, itu tidak mencetak mata uang. Jadi dinar itu mata uang yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak sebelum Kanjeng Nabi menjadi Nabi, belum pisah, belum diangkat jadi Nabi, itu dinar sudah dipakai. Jadi ini tidak perlu mencetak mata uang sendiri, yang sudah ada pakai saja. Jadi kalau kita terima uang dolar Amerika, bukan berarti uang kafir, itu pakai saja, tidak perlu kita bikin mata uang sendiri. Baik. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Ya. Afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Satu, ada lagi wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fisabilillah. Dan juga dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah. Ada lagi wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah. Dan juga dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah. Nah, ini ada uang yang harta yang menjadi harta utama, yaitu harta yang dinafkahkan kepada keluarganya, harta yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah, juga harta atau mata uang yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah. Jadi ada lagi, Pak. Jadi termasuk juga itu diperhatikan. Selain keluarganya, juga kendaraan di jalan Allah. Ya, mungkin masjid butuh ambulan, masjid butuh kendaraan, itu bagus. Itu termasuk harta yang utama. Juga harta yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, jadi ini tentang keutamaan sedekah, sedekah atau infak. Lanjut, ada hadis yang mengatakan wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikihim hadza wa hakadha wa hakadha innamahum baniya faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Hadis muttafaqun alaih. Artinya ini dari Ummu Salamah, seorang ibu, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Nabi, kira-kira begitu, apakah saya mendapat pahala apabila saya memberi nafkah kepada putra-putra Abu Salamah, jadi anak-anak dari suaminya, karena saya tidak akan membiarkan mereka berkeliaran mencari makan ke sana kemari. Sesungguhnya mereka pun anak-anak saya. Kanjeng Nabi SAW menjawab, iya, kamu mendapatkan pahala terhadap apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, dulu ada kisah Ibu Salamah itu ingin memberi sedekah kepada putra-putranya, anaknya bojone, anaknya Abu Salamah. Apakah saya dapat pahala wahai Kanjeng Nabi kalau saya ngasih sedekah nafkah kepada anak-anak saya itu, mesake mereka itu
berkeliaran mencari makan ke sana kemari. Mungkin Abu Salamah kekurangannya itu. Lalu istrinya membantu memberikan sedekah kepada anak-anak itu. Apakah dengan itu saya berpahala? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, iya, kamu mendapatkan pahala atas kamu apa yang kamu nafkahkan pada mereka. Jadi ibu-ibu memberi nafkah kepada anak-anak itu berpahala. Malah dalam hadis yang lain itu, jika seorang ibu, seorang istri itu mencukupi kebutuhan keluarga, dia malah dapat pahala double. Jadi pahala memberi sedekah dan pahala bekerja amal soleh. Bekerjanya itu dapat pahala, sedekahnya dapat pahala. Ya, bekerjanya itu karena mungkin membantu suami, atau mungkin malah menjadi utama karena suami tidak bisa apa-apa, lalu menjadi tugas yang utama bagi istrinya, maka itu pahalanya jadi double. Double dia berusaha mencari nafkah itu, lalu juga karena dia bersedekah itu. Nah, kalau keadaan normal maka kewajiban bagi seorang suami. Bagi istri tidak ada kewajiban. Nah, menjelang Isya ya. Jadi oleh karena itu diperbolehkan seorang istri itu mencari nafkah untuk anak-anaknya jika memang diperlukan. Kalau suami melarang ya jangan. Karena sudah cukup, wahai sang istri gitu. Tapi kalau tidak ditambah, maka akan membahayakan atau mensengsarakan keluarga. Maka diperbolehkan. Hanya saja bagi para wanita, kalau para ulama itu memberikan catatan, diperbolehkan mereka bekerja ya. Tapi ingat posisinya dia adalah seorang wanita, seorang istri, harus taat kepada suami, tidak membangkang, dan seterusnya. Di tempat-tempat pekerjaan yang tidak membawa fitnah, berpakaian yang tadi kiswah tadi, penutup aurat, tidak berdandan ala jahiliyah. Ala jahiliyah itu berdandan untuk merangsang nafsu lawan jenis, itu yang jahiliyah. Karena sekarang itu kalau dikatakan bersolat itu jadi jahiliyah itu ya belum tentu juga ya, karena kadang-kadang wanita itu memerlukan sesuatu yang tidak menghinakan diri, ya, berpakaian yang bagus supaya menjadi lebih terhormat. Kalau berpakaian yang kumuh itu tidak terhormat, maka berpakaian yang bagus, mungkin sedikit ada hiasan di muka, nah itu supaya menjadi lebih terhormat. Itu saja, jangan sampai berlebihan. Ala jahiliyah itu bersolek, berdandan untuk menarik lawan jenis. Nah itu yang dilarang, karena nanti akan menimbulkan fitnah bahaya. Nah, khusus wanita memang banyak sekali para ulama memberikan catatan. Asalnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Jangan sampai diperbolehkan, kalau sekedar diperbolehkan nanti bisa potensi malah petaka, malah bahaya. Nah ini yang tidak dikehendaki. Karena memang wanita itu beda dengan laki-laki. Keluarnya wanita beda dengan keluarnya laki-laki. Berjogetnya wanita berbeda dengan jogetnya laki-laki. Oleh karena itu memang berbeda, harus diakui itu. Oleh karena itu ada syarat dan ketentuan supaya keluarnya wanita, bekerja wanita itu tidak membawa fitnah. Maka ya tadi harus ada izin suami memperbolehkan. Atau memang itu hajat, darurat, keadaan yang mendesak harus bekerja. Kemudian tidak mengumbar aurat dan seterusnya. Jika itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka inilah pahalanya menjadi double. Double karena dia bekerja, berusaha, berjuang, satu pahala, itu pun nanti setelah dapat diberikan kepada keluarganya, itu pahalanya. Jadi double. Kalau seorang suami ya sedekahnya itu saja. Nah ini Masya Allah. Jadi diperbolehkan. Hadis berikutnya wa an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Idza anfaqta ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqatun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarganya dan ia berharap memperoleh pahala, maka hal itu dicatat sebagai sedekah baginya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada seseorang rajul, seorang laki-laki atau wanita juga bisa, dia itu menafkahkan hartanya untuk keperluan hajat keluarganya dan dia berharap mencari pahala, maka kata Allah, kata Nabi SAW, itu akan dicatat sebagai pahala sedekah. Nah, jadi kita memberi sangu ke anak-anak, belikan baju ke anak-anak itu sedekah, ada pahala sedekah. Belikan baju, belikan sepatu, wah itu sedekah. Jadi kalau kita ngopeni keluarga itu sedekahnya Masya Allah. Hartanya kita sedekahkan adalah nilai sedekah, ada pahala. Kita mengantarkan, kita mengarahkan, ada pahala-pahala. Jadi di keluarga itu banyak media-media untuk cari pahala. Kalau kita ngopeni keluarga itu pahalanya banyak banget. Ngopeni anak, ngopeni istri, memberikan nafkah, memberikan tausiah, amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga saja, itu udah pahalanya banyak sekali. Ladang pahala keluarga itu. Jadi mari kita openi keluarga kita, itu yang keluarga yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi belanja. Hadis Bukhari Muslim. Hadisnya kuat-kuat semua ya, sahih. Jadi seseorang itu dianggap berdosa. Kafa bil mar'i isman. Cukuplah seseorang itu berdosa. Ayyudayya mayyakut. Apabila dia menelantarkan orang yang harus diberi belanja. Jadi kalau seorang ayah, seorang suami menelantarkan keluarganya, maka ia berdosa. Masya Allah. Malah mengopeni yang lain, sementara keluarganya tidak diopeni, terlantar, maka itu dianggap berdosa. Masya Allah. Jadi ternyata Islam itu begitu, memberikan beban tanggung jawab kepada seorang ayah. Nah begitu juga maka seorang istri ya harus mengetahui betapa beratnya seorang suami, maka dia harus imbangi dengan berbakti kepadanya. Masya Allah. Nah itulah dua pasang yang akan masuk surga. Jadi mari kita perhatikan, jangan sampai kita telantarkan. Apa sih yang diperlukan keluarga saya itu? Nah itu kita lihat. Anak saya butuh ini, butuh. Gimana cara mencukupi? Kalau tidak ya kita bersabar, memberi tausiah supaya bersabar. Atau mari kita sholat duha bareng-bareng, berdoa, sholat malam supaya kita diberi rezeki Allah untuk beli ini, beli itu. Atau malah jadi bagus. Nah, itu termasuk perhatian kepada keluarga. Nah, seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqula ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqula lahu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim lagi. Hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seseorang. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti
kepada orang yang menafkahkan hartanya. Lalu malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, halakan, binasakanlah, celakakanlah harta orang yang kikir. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi itu ada dua malaikat. Malaikat satu berdoa, ya Allah, berikan ganti pada orang yang menafkahkan hartanya. Kalau doa malaikat itu diijabahi oleh Allah. Jadi kalau kita di pagi ini atau hari ini kita infak, kena doa malaikat. Jadi supaya infaknya diganti oleh Allah. Kita hari ini infak, maka malaikat berdoa, ya Allah, gantikanlah harta yang telah diberikan itu ya Allah. Nanti Allah akan mengganti harta itu. Nah, namun bagi orang yang hari-harinya tidak pernah infak, nah, kena doa malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah harta orang yang kikir, bakhil, pelit. Nah, untuk apa punya harta tidak memberi manfaat pada yang lain, mending nggak punya. Malah hartanya untuk beli yang mubazir, yang membahayakan, yang membawa kepada kerusakan. Nah, malah didoakan malaikat, ya Allah hancurkan saja itu. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang infak pada suatu hari, maka kena doa malaikat supaya Allah akan mengganti harta yang telah dinafkahkan itu. Hadis terakhir, hampir azan ya. Mari diminum menurut saya. Hadis terakhir. Sebenarnya masih ada itu. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yaddi sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Rawahu al-Bukhari. Jadi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, jadi kalau infak itu sedekah didahulukan kepada orang yang menjadi tanggungan, itu keluarga. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaga kehormatannya. Siapa saja yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, marilah kita menjadi orang yang tangannya di atas, pemberi. Karena sebaik-baik sedekah itu sedekah yang diberikan orang yang mampu. Jadi kalau orang yang tidak mampu sedekah, kan kasihan yang sedekah ke orang yang tidak mampu terus. Itu menjadikan suasana jadi prihatin, kok yang sedekah orang yang tidak mampu ya. Maka sebaik-baik sedekah itu adalah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Nah, jadi orang menerimanya dengan lapang. Nah, ini ada nasihat, siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, wa man ya'tafif yu'ifahullah. Orang yang ifah. Ifah itu orang yang menjaga harga diri untuk tidak meminta-minta. Siapa saja yang ifah, menjaga kehormatannya, tidak minta-minta karena hartanya kurang, maka yu'ifahullah, Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup,
maka Allah akan mencukupkannya. Jadi non sewu, kalau meminta-minta itu artinya menjatuhkan martabat. Maka Allah pun tidak menjaga kehormatannya. Oleh karena itu orang yang suka minta, mengemis itu akan tetap hina terus. Nggak ada orang yang ngemis, bahkan ngemisnya itu sampai bisa bikin rumah tingkat, ngemisnya sampai bisa beli Alphard umpamanya, dia akan mesti hina. Tidak akan pernah punya kewibawaan. Karena Allah tidak menjaga harga dirinya. Ada tempat orang yang ngemis pakai mobil. Banyak. Setelah dituntut sampai rumahnya, ternyata rumahnya bagus. Datang. Ya, suatu tempat. Ya, itu Pak, walaupun dia kaya, tapi kalau dari ngemis, dia nggak akan pernah terhormat di hadapan manusia, juga di hadapan Allah apalagi. Minta-minta itu sesuatu yang hina di hadapan Allah. Insya Allah. Profesi, Pak. Dari pekerjaan, Masya Allah. Wa mayyazdahni, barang siapa yang merasa kaya, merasa ghani, atau cukup dengan hartaku ini, dan orang punya harta sedikit, tapi dia mengatakan saya cukup dengan ini, yughnihillah, maka Allah akan membuat dia kaya. Pas. Jadi hadis Bukhari itu. Jadi hadis yang lain, ya beda Adam, tafarraqal ibadati ablau sadraka ghina wa asda faqra. Wahai Bani Adam, bersungguh-sungguhlah kamu ibadah kepadaku. Nanti aku akan cukupi hatimu, kayakan hatimu, dan cukupi kekuranganmu. Jadi kalau kita kurang, maka kita tutup dengan ibadah yang tekun pada Allah. Allah akan buat kita kaya insya Allah. Wa ilam taf'al, kalau kamu nggak mau begitu, malah tu yadaika subla walam asudda fakhr. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan, tetapi tidak akan aku hilangkan kefakiran kamu. Ini hadis qudsi. Jadi orang fakir-fakir terus, nggak pernah jadi kaya, kalau dia meninggalkan ibadah kepada Allah dan tidak menjaga harga dirinya, nah maka begitu, malah jadi sibuk, tapi sibuknya tidak membuat dia kaya. Jadi mari kita rubah hidup kita, kita akan kaya dengan sedekah, insya Allah. Dengan infak, harta tidak akan pernah hilang. Dengan sedekah, kita akan dikayakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lukuh ada. Astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbil hamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.